Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, setelah sebelumnya sempat menahan untuk mengikuti agenda retret kepala daerah di Magelang atas arahan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri untuk menunda mengikuti retret. Hari ini seluruh kader PDI Perjuangan telah hadir di Akmil Magelang, Jawa Tengah. Gubernur Jakarta Pramono Anung tiba di lokasi retret kepala daerah di Magelang, Jawa Tengah. Pramono menegaskan bahwa Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri telah merestui kadernya ikut retret di Akmil Magelang. Sementara kader PDIP lainnya yang sudah tiba di Magelang, Jawa Tengah, yakni Bupati Tapanuli Tengah, Masinton Pasaribu. Masinton menyatakan siap mengikuti pembekalan kepala daerah hari ini. Hari ini kita memulai ikut untuk retreat. Kenapa baru hari ini? Tentunya saya tidak perlu menjelaskan apa-apa, tetapi apapun saya tetap berkomunikasi dengan Ibu Megawati dan juga DPP partai. Apa yang kemudian menjadi keputusan bersama, tentunya dengan berbagai pertimbangan, dengan mempertimbangkan sesungguh-sungguhnya apa yang menjadi arahan Ibu Ketua Umum untuk melakukan penundaan. Dan secara khusus saya juga ingin mengucapkan terima kasih atas kesabaran semuanya, terutama kepada Bapak Menteri Dalam Negeri, Pak Wakil Menteri, dan semuanya yang setelah 4 hari lebih ini kita baru mengikuti retreat ini. Saya sendiri sebagai Gubernur Jakarta, saya juga sudah menitipkan tugas kepada Bang Dul untuk tetap gaspol, pasukan biru, pasukan oranye, pasukan hijau, pasukan kuning, mereka untuk mempersiapkan karena bagaimanapun itulah yang diharapkan oleh masyarakat, terutama saya pribadi oleh rakyat Jakarta. Jadi itu yang ingin kami sampaikan, saya titip salam buat Bang Dul. Kenapa? Surat itu kewenangan sepenuhnya Ibu Mega dan DPP partai. Nanti silakan dianu ke sendiri. Tetapi kami komunikasi dengan seluruh DPP yang ada, ya. Ya intinya yang mungkin belum hanya tinggal satu provinsi tambah satu orang, tapi yang lain udah. Ya nanti di datanya di Pak Bima Arya. Ada satu provinsi yang karena arahan dari Pak Menteri Dalam Negeri maupun Pak Wamen boleh mengusulkan sekdanya, mereka mengusulkan sekdanya. Kenapa? Ya nanti dilihat aja. Kan ada yang datang kemarin Pak, itu kan ada sanksi dari PDIP atau? Ya intinya ini menunjukkan sampai dengan sekarang kemudian saya yang mungkin ini masuk yang terakhir ya, karena yang lain sekda. Maka ya udah kita semua mengikuti retreat secara baik-baik dan tentunya kita bertanggung jawab terhadap apa yang kami ambil langkah ini. Dah ya, clear ya? Mas Pram, ini kalau misalkan dengan kedatangan yang terlambat seperti ini, apakah mengganggu hubungan komunikasi PDIP dan pemerintah di Pak Mas Pram ke depan? Saya terus-menerus berkomunikasi dengan Pak Mendagri, Pak Wamen, dan para menteri yang lain, termasuk yang kemudian ya kalau udah sampai di sini kan komunikasinya baik-baik aja. Bahwa ada hal yang perlu dipersiapkan, ya inilah bagian proses politik yang harus ditangani bersama-sama. Dan alhamdulillah ini selesai pada sekarang ini ya. Udah ya, cukup ya. Terima kasih. Katanya kalau misalkan nggak 90% hadir ini sertifikatnya nggak lulus, ini tanggapannya gimana nih? Ini kan bukan sekolah. Kalau sertifikatnya cuma keikutsertaan aja itu tercantum? Ya cukup itu aja menurut saya. Karena ngurus masyarakat ini kan bukan dilihat dari kelulusan. Ya, kalau syarat kelulusan itu kan secara formal sudah ada di KPU tuh. Syarat formal pendaftaran itu. Oke, berarti siap untuk mengikuti semua materi yang akan dihadirkan di Akmil Magelang? Iya. Ya harus ada siap. materi yang ketinggalan ya Pak, Lemhanas, kemudian ada dari Menteri Keuangan kemarin. Oh iya, bahan-bahannya kan sudah dikirimkan ke kita. Dan kita bisa dalami, kita bisa baca-baca. Oke ya. Oke, terima kasih Pak. Iya. Acara udah mulai. Izin Pak. Ayo. Silakan Pak. Oke.
Iya, Bang. Lagi di Jogja. Jogja, Bang. Ya, alhamdulillah. Iya, Pak. Siap, Pak. Ayo, Pak. Pak Wali. Ayo, cepat. Sini dong, Pak Wali. Jangan. Ayo, Pak. Di depan, Pak. Di depan aja. Pak Koster kapan, Pak? Masih di Jogja beliau. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan rekan Kevin Pakan di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Selamat sore, Kevin. Apakah hingga sore ini sudah seluruh kader PDI Perjuangan hadir di sana? Ya, selamat sore Valeri dan pemirsa. Untuk saat ini belum ada konfirmasi resmi dari pihak Wamendagri atau Kementerian Dalam Negeri terkait dengan apakah masih ada dari kader PDIP yang akan datang atau tidak. Namun berdasarkan pantauan kami di tempat ini, tempat di mana para kepala daerah melaksanakan pembekalan, ini belum adanya kembali kader partai atau kepala daerah yang datang untuk mengikuti pembekalan di tempat ini. Dan memang sampai dengan saat ini juga, Valeri, dapat kami informasikan masih dilakukannya pembekalan yang disampaikan dari sejumlah pemateri, di mana saat ini disampaikan pemateri dari Panglima TNI dan juga paparan dari Kepala Badan Intelijen Negara. Dan untuk informasi terbaru juga, nantinya para kepala daerah akan terus melanjutkan adanya pembekalan sampai nanti malam hingga pukul 9 malam, yang mana nantinya juga akan diisi akan memberikan pemaparan dari Menko Bidang Perekonomian dan juga Kepala Badan Pusat Statistik. Dan Valeri, dapat kami informasikan terkait dengan pembekalan hari ini, di mana hari ini merupakan hari pembekalan yang bisa dikatakan cukup padat bila dibandingkan dengan hari sebelumnya. Karena memang dari pagi ini para kepala daerah sudah menerima pembekalan dari sejumlah pemateri. Yang pertama tadi juga telah disampaikan dari Menpan RB, kemudian dari Kepala PPN Bappenas, dan juga dilanjutkan dari Menteri Hukum dan Keamanan dan juga dari bidang-bidang lainnya yang ini sangatlah penting kepada atau diberikan kepada kepala daerah sebagai fondasi atau modal utama mereka dalam bekerja nantinya. Karena hal inilah yang juga senada dengan apa yang disampaikan oleh Mendagri Tito Karnavian, yang menyampaikan bahwa momentum ini dapat digunakan sebagai tidak hanya menerima adanya pembekalan atau materi, namun juga ini bisa meningkatkan solidaritas dan juga kebersamaan di antara kepala daerah, tidak hanya di daerah yang sama, tapi juga di daerah-daerah lainnya. Dan tentunya dengan kedatangan dari sejumlah kepala daerah dari PDIP ini dapat meningkatkan adanya kerjasama yang lebih kuat antar kepala daerah di seluruh Indonesia untuk sama-sama berjibaku membangun daerahnya masing-masing. Dan tentunya ini juga dapat menjadi poin penting terkait dengan pembekalan juga yang pada kemarin malam disampaikan juga dari Kementerian Keuangan, bahwa nantinya para kepala daerah ini akan dibekali dan juga akan diberikan informasi terkait dengan efisiensi anggaran tanpa harus membuat kepala daerah atau daerah tersebut terpuruk, tapi juga ada instrumen-instrumen lain, inovasi-inovasi lain yang akan disampaikan nantinya. Valeri. Baik, terima kasih Kevin Pakan melaporkan langsung dari Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Selamat bertugas kembali, Kevin. Selamat sore. Ya, pemirsa, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyambut positif kehadiran sejumlah kepala daerah PDI Perjuangan yang akhirnya bergabung mengikuti retret di hari keempat ini. Mendagri menyebut kegiatan retret di Akademi Militer akan bermanfaat sehingga rugi jika kepala daerah tidak mengikutinya. Berapa banyak men? 17 kalau salah, ya, teman-teman dari PDIP. Kemudian saya dengar juga hari ini ada yang mau bergabung, ya. Tapi ya kita minta untuk sekali lagi ini acara kenegaraan, ya, acara pemerintah yang tadi udah rekan-rekan semua kepala daerah merasakan sendiri manfaatnya, ya, baik untuk kepentingan membangun integritas, leadership, manajerial, dan terutama berkawan. Tadi saya kumpulkan tadi seluruh gubernur, bupati, wali kota se-Indonesia bagian timur, ya, dari Maluku Utara, Maluku, kemudian Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Induk,
mereka berterima kasih sekali karena nggak saling kenal. Dan itu mereka bisa saling tukar-tukar handphone, bisa saling tahu orangnya, ngerti chemistry, sudah mulai tahu yang ini yang lucu, yang ini sering suka joke, yang ini pendiam. Itu seperti itu yang sebetulnya nilai yang sulit untuk diukur ya. Nah kalau yang nggak ada ya rugi mereka kehilangan kesempatan seperti ini. Ya silakan bergabung aja, silakan bergabung dan kemudian segera menyesuaikan diri, berkenalan sama teman-teman yang lain, ikuti narasumber, manfaatkan waktu untuk sekali lagi membangun jaringan dengan para menteri, para gubernur, bupati, wali kota. Tadi ini kan semua lagi rapat, bukan rapat, lagi saya minta wajib saya suruh kumpul para gubernur dengan para bupati, wali kotanya semua ini. Ini ada yang se-Sumatera, ada yang se-Jawa, saya pecah dua supaya nggak terlalu banyak, kelasnya kan Jawa banyak. Bali Nusra sendiri, kemudian juga ada yang Sulawesi, kelompok yang di Kalimantan, Indonesia Timur. Tapi nanti malam dan besok saya minta pecah kecil lagi per provinsi sendiri. Mulai diskusi antara mereka gitu. Mau diapain daerahnya, rakyatnya, kira-kira begitu. Soal sertifikasi ini kan supaya nggak terlalu jadi rivalitas. Ini kan kita ingin membentuk sebenarnya kekompakan, teamwork, solidaritas antara mereka, gotong royong, itu yang paling utama. Jadi kalau saya buat seperti itu nanti yang terjadi nanti rivalitas nanti. Sementara itu pemirsa, sejumlah petinggi PDI Perjuangan hari ini kembali merapat ke kediaman Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri di Menteng, Jakarta Pusat. Namun para elit PDIP masih bungkam perihal maksud kedatangan mereka. Bang Rano, izin Bang. Ketua DPP PDIP sekaligus Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno alias Sidul tiba di kediaman Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri di Jalan Teguh Umar Menteng, Jakarta Pusat Senin pagi. Ia hadir seorang diri mengenakan seragam partai berwarna merah dan langsung memasuki kediaman Megawati tanpa menjawab pertanyaan. Tak lama setelah kehadiran Rano Karno, Ketua DPP PDIP Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul juga merapat ke kediaman Megawati juga dengan mengenakan seragam partai berwarna merah. Selain Bambang Pacul, hadir pula kader PDIP lainnya. Di antaranya ada Ripka Ciptani, Mindo Sianipar, dan Rudianto Chen yang masih enggan membeberkan maksud pertemuannya dengan Megawati. Agenda apa? Pengen silaturahmi aja. Nggak ada. Yang diundang siapa aja Pak? Nggak. Kita silaturahmi nggak ada yang ngundang sih. Terima kasih Anda masih di ID Sore pemirsa. Usai dikabarkan diberhentikan dari profesinya sebagai guru, vokalis band Sukatani mendapatkan banyak dukungan. Salah satunya datang dari Bupati Purbalingga yang menawarkan sang vokalis untuk mengabdi di pemerintahan. Fire polisi! Fire polisi! Fire polisi! Surabaya polisi! Lagu band Sukatani yang mengkritik kepolisian ini semakin viral. Apalagi usai sang vokalis dikabarkan tak lagi bekerja sebagai guru di SDIT Mutiara Hati di Purwareja, Klampok, Banjarnegara, Jawa Tengah. Usai dikabarkan dipecat dari tempatnya mengajar, dukungan terus mengalir untuk vokalis band Sukatani, Novi Citra Indriyati. Salah satunya dari Bupati Purbalingga, Fahmi Muhammad Hanif. Bupati menawarkan Novi untuk mengabdi menjadi guru. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahmi Muhammad Hanif, Bupati Kabupaten Purbalingga. Saat ini sedang retreat di Magelang bersama dengan seluruh kepala daerah dari seluruh Indonesia. Berkaitan dengan isu yang sedang viral di berbagai sosial media terkait band Sukatani yang berasal dari Kabupaten Purbalingga, dan juga berkaitan dengan isu yang beredar keluarnya Mbak Novi dari salah satu guru di sekolah dasar. Saya Fahmi Muhammad Hanif, Bupati Kabupaten Purbalingga, dengan tangan terbuka siap menerima Mbak Novi jika Mbak Novi berkenan untuk mengabdi di sekolah di Kabupaten Purbalingga. Insya Allah saya selaku pemerintah Kabupaten Purbalingga siap memfasilitasi dan siap mensupport. Itu saja dari saya, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tawaran Bupati Purbalingga disambut baik pihak keluarga Novi Citra Indriyati. Keluarga mendukung penuh dan berharap nasib anaknya menjadi lebih baik.
Ya semoga harapan saya sebagai orang tua dari Novi, anak saya, mudah-mudahan Bapak Bupati bisa membantu anak saya setelah ada kejadian kayak gini, mudah-mudahan kedepannya lebih baik dan bisa mengangkat desa kami tempat tinggal. Oh, ada orang guru ini jadi gini, jadi lebih baik lah. Ya monggo persilakan, Mbok. Mudah-mudahan jadi ASN atau guru di mana saya orang tua ya mendukung sepenuhnya itu, Mas. Novi membentuk grup band Sukatani bersama sang suami dan mendapat tawaran tampil manggung di sejumlah kota. Orang tua Novi baru mengetahui anaknya menjadi viral di sejumlah laman media sosial setelah diberitahu oleh kerabatnya. Sebelumnya, lagu yang syarat bermuatan kritik untuk kepolisian ini sempat diduga berimbas pada pemecatan Novi yang sebelumnya berkarir sebagai guru. Dari Purbalingga, Jawa Tengah, Catur, iNews melaporkan. Sebelumnya pemirsa, beredar kabar pemecatan vokalis grup band Sukatani Novi Citra dari pekerjaannya sebagai guru usai lagu yang mengkritik institusi Polri viral. Sukatani band asal Purbalingga menarik lagu Bayar 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 di sebuah platform pemutar musik. Usai videonya viral dan meminta maaf kepada institusi Polri. Viralnya lagu Bayar 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 juga berujung pada pemecatan vokalis band Sukatani Novi Citra Indriati alias Twister Angel dari pekerjaannya sebagai guru di Sekolah Dasar Islam Terpadu Mutiara Hati di Desa Kelampok, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Meski demikian, pihak sekolah membantah pemecatan Novi dilakukan imbas dirilisnya lagu yang mengkritik institusi Polri, melainkan karena pelanggaran kode etik terkait syariat Islam. Ditemukanlah pelanggaran di kode etik seperti itu, sehingga yayasan itu mengeluarkan surat pemberhentian di tanggal 6 Februari, hari Kamis seperti itu. Kode etik yang dilanggar adalah tentang pelanggaran syariat Islam. Nah, di situ di poin 1 memang berbunyi pelanggaran pada syariat Islam itu menjadi dasar seorang karyawan guru di lembaga kami, di yayasan kami maksudnya, itu memang mendapatkan sanksi berupa PHK seperti itu. Sementara itu, Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai menyatakan saat ini Kementerian HAM tengah mengecek kebenaran informasi dugaan pemecatan vokalis band Sukatani Novi Citra sebagai guru. Pigai menegaskan jika benar Novi dipecat karena menjadi vokalis band Sukatani, dirinya akan menolak pemecatan tersebut guna memastikan perlindungan dan penghormatan HAM bagi Novi. Selanjutnya, Menteri HAM mempersilahkan Novi untuk melaporkan pemecatan tersebut kepada kantor wilayah Jawa Tengah maupun langsung ke kantor pusat Kementerian HAM. Vokalis grup band Sukatani Novi Citra Indriati tercatat sebagai guru Sekolah Dasar Islam Terpadu Mutiara Hati di Desa Kelampok, Kecamatan Purwareja, Kelampok, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Akan tetapi, status data pokok pendidikan Novi sudah tidak aktif sejak Kamis 13 Februari 2025. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, sejak lagunya viral, pemirsa, band Sukatani mengunggah video permohonan maaf kepada institusi Polri. Namun disayangkan banyak warganet menganggap permintaan maaf yang disampaikan menjadi simbol anti kritik institusi Polri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, Kamis tanggal 20 Februari 2025, perkenalkan saya Muhammad Suf Alufti dengan nama panggung Electro Guys selaku gitaris. Dan saya Novi Citra Indriati, nama panggung Twister Angel selaku vokalis. Dari grup band Sukatani, memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Kapolri dan institusi Polri atas lagu ciptaan kami dengan judul lagu Bayar Bayar Bayar. Sejak lagunya viral, band Sukatani diduga mengalami intimidasi dari oknum polisi yang meminta mereka untuk menarik lagunya serta membuat video permintaan maaf. Video klarifikasi personil band Sukatani yang berisi permohonan maaf kepada institusi kepolisian ramai di jagat maya.
Personel band yang biasanya tampil dengan menutup muka tersebut juga telah menarik video dari berbagai platform pemutaran musik. Permohonan maaf personel band Sukatani disayangkan banyak warganet yang menganggap permintaan maaf yang disampaikan menjadi simbol anti kritik institusi Polri. Tagar "Kami Bersama Sukatani" juga ramai digaungkan di sejumlah media sosial. Sementara itu, Mabes Polri menegaskan bahwa polisi tidak anti kritik. Polri justru sering mengundang aktivitas seni untuk menyampaikan tema kritikan untuk polisi. Di sini saya ingin menjelaskan bahwasannya apa yang menjadi bagian kritik dan itu membangun secara konstruktif kepada Polri itu menjadi bagian evaluasi kita bersama, ya, terutama pada Polri yang berangkat dari suatu kecintaan para komunitas-komunitas ini melalui ekspresinya masing-masing dan kita sangat menghargai ekspresi itu. Artinya saat ini juga sudah dijelaskan oleh Polda Jawa Tengah dan semuanya ini sudah sampai pada penjelasan oleh Polda Jawa Tengah dan kemudian ini juga bagian daripada tadi penjelasan bahwasannya Polri pada prinsipnya tidak anti kritik. Kini polisi telah memeriksa 4 personil dari Ditres Cyber Polda Jawa Tengah. 4 personil yang diperiksa ini diduga menemui personel band Sukatani sebelum beredarnya video klarifikasi. Dalam unggahan di akun media sosialnya, Div Propam Polri juga menjamin perlindungan dan pengamanan terhadap 2 personil band Sukatani. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman memberikan tanggapannya terkait kinerja polisi. Menurut Habibur Rahman, untung ada polisi yang telah banyak membantu masyarakat umum, diantaranya terkait narkoba dan kekerasan seksual pada perempuan. Polisi berhasil mengungkap kasus tersebut bahkan sampai ke pelosok negeri. Kita khawatir dengan anak-anak kita, generasi muda kita terpapar narkoba. Untung ada polisi, ya, yang kerja keras mengejar bandar-bandar narkoba sampai ke pelosok-pelosok, menangkap mereka, memastikan mereka untuk mendapatkan hukuman yang setimpal. Ketika banyak kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak di bawah umur, hati kita miris dan teriris. Untung ada polisi. Mereka bisa mengungkap kasus-kasus tersebut yang tingkat kerumitannya sangat amat tinggi. Sehingga para pelaku, ya, dari berbagai profesi, orang-orang biadab tersebut bisa diseret untuk dimintai pertanggungjawaban. Apakah ada polisi yang bermasalah? Ya, tentu. Tapi sebagaimana profesi-profesi lainnya, pastilah ada oknum yang bermasalah. Dan Propam Polri, ya, kita lihat sudah bisa bertindak tegas, ya, menyikapi polisi-polisi yang bermasalah tersebut. Masih banyak lagi hal-hal besar, hal-hal penting yang dilakukan oleh anggota dan institusi Polri di luar kewajibannya, melampaui panggilan tugasnya untuk melayani bangsa ini. Anda kembali di iNews Sore bersama saya Anisha Dasuki. Pemirsa, Kepala Desa Kohod Arsin hari ini menjalani pemeriksaan perdana sebagai tersangka dalam kasus pemalsuan dokumen pagar laut Tangerang. Arsin menjadi tersangka pertama kasus pagar laut yang diperiksa Bareskrim Polri. Kepala Desa Kohod Arsin, tersangka kasus pemalsuan dokumen sertifikat pagar laut Tangerang, tiba di gedung Bareskrim Polri Jakarta Selatan Senin siang. Didampingi kuasa hukumnya, Arsin hadir untuk memenuhi panggilan pemeriksaan pertama usai ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri. Mau pakai masker, Pak? Namun saat ditanya oleh awak media perihal kasus yang menjeratnya, Arsin tak bergeming dan enggan berkomentar sepatah kata pun. Wakil aja ya. Iya, Bang. Bahwa hari ini kami hadir di sini menunjukkan kooperatif ya. Berarti kooperatif, kita ikuti aturan yang mekanisme yang ada. Segera cukup ya. Sebelumnya penyidik Bareskrim Polri telah melayangkan panggilan pertama terhadap 4 tersangka kasus dugaan pemalsuan dokumen sertifikat hak guna bangunan dan sertifikat hak milik pagar laut Tangerang. Kepala Desa Kohod Arsin menjadi yang pertama memenuhi panggilan penyidik Bareskrim Polri.
Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Polisi telah memeriksa beberapa tersangka terkait kasus pagar laut, sementara beberapa pihak meminta polisi mengusut seluruh pihak yang terlibat. Selain Kepala Desa Kohot, Arsin bin Asik, polisi juga menetapkan 3 orang perangkat desa Kohot yang diduga terlibat atas penerbitan SHGB yang tidak sesuai aturan. Polisi mengatakan penetapan Kepala Desa Kohot Arsin bin Asip sebagai tersangka dilakukan usai gelar perkara dilakukan. Kades Desa Kohot dan 3 tersangka lainnya terbukti terlibat melakukan pemalsuan surat permohonan hak atas tanah. Praktik pemalsuan tersebut dilakukan sejak Desember 2023 hingga November 2024. Saudara A selaku Kades Kohot, Saudara UK selaku Sekdes Kohot, Saudara SP selaku penerima kuasa, dan Saudara CE selaku penerima kuasa telah kita sepakat kita tetapkan sebagai tersangka. Meski saat ini seluruh pagar laut di Tangerang dan Bekasi telah dicabut, namun upaya penegakan hukum tetap berjalan. Masyarakat anti korupsi melaporkan dugaan korupsi pagar laut ke Kejaksaan Agung. Maki membawa sejumlah alat bukti mulai dari dokumen, akta jual beli yang diduga palsu, hingga mencatat nama Menteri Agraria dan Tata Ruang sebagai saksi. Hal ini dilakukan dengan harapan kasus pagar laut bisa diungkap secara tuntas. Sebelumnya, kemunculan pagar laut sepanjang 30,16 km di perairan Tangerang, Banten berbuntut dipecatnya sejumlah pejabat pertanahan di Tangerang, Banten. Belakangan terungkap, pagar laut ini ternyata memiliki sertifikat hak guna bangunan dan sertifikat hak milik sebanyak 263, namun penerbitannya cacat aturan. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Turnamen Popsi Pool Men and Women Series 2025 resmi digelar di Pro Billiard Center iNews Tower, Jakarta Pusat. Kejuaraan biliar yang digelar PB Popsi ini diharapkan dapat melahirkan atlet biliar nasional berbakat yang mampu mengharumkan nama bangsa di dunia internasional. Breakshoot dari Ketua Umum PB Popsi Haritanu Sudibyo menjadi penanda dibukanya turnamen Popsi Pool Men and Women Series 2025 di Pro Billiard Center Gedung iNews Tower, Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Kompetisi biliar perdana yang digelar di Pro Billiard Center ini menjadi komitmen PB Popsi untuk membuat olahraga biliar semakin dikenal masyarakat, sekaligus mampu melahirkan atlet-atlet biliar berbakat. Tujuannya untuk menciptakan atlet-atlet yang berbakat, karena dengan kompetisi ini akan memastikan mereka berlatih kan, melatih tekniknya, melatih percaya dirinya, dan ini sudah kita lakukan dan akan terus kita tingkatkan, dan nanti juga di daerah-daerah akan kita lakukan hal yang sama. Semoga bisa menambah pengalaman mereka untuk bisa ikut turnamen-turnamen yang lebih baik lagi, yang lebih internasional mungkin dan lain sebagainya, agar mereka punya jam terbang yang cukup maksimal. Popsi Pool Men and Women Series 2025 diikuti 119 peserta yang siap memperebutkan gelar juara dan hadiah hingga 176 juta rupiah. Tempatnya bagus banget, terus mejanya juga udah internasional banget ya. Kemarin udah cobain, jalan bolanya juga normal, terus untuk persiapannya sendiri untuk pertandingannya nanti sudah cukup matang sih. Seperti biasa kita latihan dan tetap jaga kondisi. Kalau di sekarang kan di venue-nya ini kan agak berbeda, agak premium kan. Paling kita persiapkan kayak bolanya, kita harus beradaptasi juga. Turnamen Popsi Pool Men and Women Series 2025 akan berlangsung mulai 18 hingga 22 Februari 2025. Dari Jakarta, Esra Ambarita Fakih Satrio, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Jajaran pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Partai Perindo Provinsi Bali berkunjung ke Dinas Tenaga Kerja dan Energi Sumber Daya Mineral di Denpasar, Bali. Kegiatan ini untuk mensosialisasikan program kerja Partai Perindo yang bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, khususnya di Bali.
Bali sebagai daerah pariwisata sangat membutuhkan dukungan sumber daya manusia yang mumpuni, diantaranya berasal dari kalangan masyarakat Bali sendiri. Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia masyarakat Bali, DPW Partai Perindo Bali berkunjung dan mensosialisasikan program partai ke Dinas Tenaga Kerja dan SDM Provinsi Bali. Pertemuan ini juga sebagai bentuk memajukan golongan masyarakat disabilitas agar bisa berkarya dalam berbagai bidang. Kita harapkan bagaimana generasi muda kita yang ada di Bali, kita bisa membantu untuk meringankan, mengurangi jumlah pengangguran yang ada di Bali. Misi yang dibawa dari Partai Perindo sama dengan misi yang diemban oleh Dinas Tenaga Kerja untuk peningkatan SDM. Jadi saya menyambut baik atas inisiasi dan keinginan dari Partai Perindo untuk sama-sama kita berkolaborasi meningkatkan SDM Bali yang lebih berkualitas. Kolaborasi antara Partai Perindo bersama Dinas Tenaga Kerja dan SDM Bali diharapkan bisa meningkatkan SDM masyarakat Bali yang lebih berkualitas. Dari Denpasar, Bali, Lutfi Setiawan, iNews melaporkan.